Menanti kejutan skuad John Hartman di agenda padat Timnas Indonesia. Misi mustahil Hartman, targetkan perempat final Piala Asia 2027. Ketua Umum PSSI dukung penuh misi John Hartman, perkuat skuad Garuda dengan pemain naturalisasi baru. Agenda padat menanti skuad Garuda. Pelatih John Hartman kini tengah memutar otak demi meracik strategi terbaik untuk dua ajang besar yang sudah di depan mata. Fokus utama, ASEAN Cup dan FIFA Matchday Juli mendatang. Untuk laga persahabatan di kalender FIFA bulan Juni, Hartman dipastikan bakal memanggil full squad. Para pemain yang merumput di luar negeri atau abroad akan turun gunung demi mendongkrak ranking FIFA, sekaligus mematangkan chemistry tim inti. Namun, tantangan sesungguhnya ada di ASEAN Cup. Mengingat turnamen ini tidak masuk kalender resmi FIFA, Hartman diprediksi akan memaksimalkan kekuatan pemain lokal dari Liga 1. Ini menjadi panggung pembuktian bagi talenta domestik untuk menunjukkan bahwa mereka layak bersaing di level Asia Tenggara. Rotasi pemain dan fleksibilitas taktik akan menjadi kunci. Akankah strategi dua wajah Hartman ini berhasil membawa Indonesia berjaya di regional sekaligus perkasa di level internasional? Kita nantikan kejutan dari Coach John Hartman. Menurut kalian, siapa pemain lokal yang wajib masuk skuad ASEAN Cup nanti? Tulis di kolom komentar. Target setinggi langit. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, resmi mencanangkan misi besar untuk Piala Asia 2027. Bukan sekedar berpartisipasi, tapi melampaui rekor sejarah. Setelah sukses menembus babak 16 besar di edisi terakhir, ekspektasi publik kini membubung tinggi. Namun bagi Hartman, 16 besar hanyalah awal. Targetnya jelas, membawa Garuda terbang lebih tinggi ke perempat final, bahkan lebih. Sejarah adalah milik mereka yang berani menulisnya. Indonesia telah membuktikan diri bisa bersaing di level 16 besar, namun saya di sini bukan untuk mengulang masa lalu. Misi kami untuk Piala Asia 2027 sangat jelas, melampaui batasan itu, ujar Hartman. Kami sedang membangun skuad yang tidak hanya memiliki teknik tinggi, tapi juga mentalitas baja untuk tidak gentar menghadapi raksasa manapun di Asia. Dengan dukungan luar biasa dari negara ini dan perkembangan pemain yang kami miliki, saya percaya perempat final bukan sekedar mimpi, melainkan target yang sangat realistis untuk dicapai, tegas Hartman. Sinyal hijau untuk skuad Garuda. Ketua Umum PSSI memberikan dukungan penuh terhadap rencana pelatih John Hartman untuk menambah kekuatan melalui program naturalisasi strategis. Bukan tanpa alasan, langkah ini diambil demi menciptakan kedalaman skuad yang mumpuni. PSSI memastikan akan memfasilitasi segala kebutuhan administratif bagi pemain-pemain keturunan pilihan Hartman yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Ketum PSSI menegaskan bahwa tujuan utama adalah melihat Timnas Indonesia tampil dengan kekuatan penuh di setiap ajang internasional. Dengan kolaborasi antara talenta lokal dan amunisi tambahan, mimpi melihat Indonesia di level dunia kini terasa semakin dekat. Kami di PSSI berkomitmen penuh untuk memberikan segala dukungan yang dibutuhkan oleh Coach John Hartman. Kami satu visi bahwa untuk bersaing di level tertinggi Asia, bahkan dunia, kita membutuhkan kedalaman skuad yang luar biasa berkualitas, ungkap Erick Thohir. Jika Coach Hartman merasa perlu menambah pemain naturalisasi di posisi tertentu untuk menyempurnakan taktiknya, PSSI akan bergerak cepat. Kami akan memfasilitasi prosesnya selama pemain tersebut memiliki kualitas sesuai standar dan, yang terpenting, memiliki hati untuk merah putih. Ini bukan hanya soal menambah pemain, tapi soal membangun kekuatan penuh demi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, pungkasnya. Mengapa FIFA seolah menjadikan Indonesia sebagai anak emas? FIFA ASEAN Cup 2026 resmi hadir dan Indonesia jadi pusat perhatian. Ini bukan sekedar turnamen biasa. Ini adalah lobi tingkat tinggi antara PSSI dan FIFA yang mengubah peta sepak bola Asia Tenggara selamanya. Alasannya? Pertama, market value. FIFA sadar
Indonesia adalah raksasa tidur dengan basis fans paling fanatik di dunia. Kehadiran turnamen ini adalah jaminan rating dan keuntungan komersial. Kedua, kepercayaan. Pasca sukses besar Piala Dunia U17, FIFA melihat Indonesia memiliki infrastruktur kelas dunia yang sudah teruji. Kita bukan lagi penonton, tapi pemain kunci di mata dunia. Lewat FIFA ASEAN Cup, Indonesia punya panggung untuk mendongkrak ranking FIFA secara signifikan, sekaligus mematangkan skuad menuju Piala Asia 2027. Apakah ini awal Indonesia menguasai Asia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dari Inggris untuk Indonesia, John Hartman tidak hanya membawa paspornya, tapi juga revolusi taktis yang kita sebut total football ala Inggris yang sudah sukses dilakukan bersama Kanada. Lupakan pola bertahan yang kaku. Di bawah Hartman, Garuda kini bermain dengan garis pertahanan tinggi dan transisi yang mematikan. Kuncinya ada pada fleksibilitas. Bek kita bukan lagi sekadar penjaga area, tapi menjadi motor serangan tambahan yang menciptakan keunggulan jumlah pemain di lini depan. Hartman menuntut high intensity pressing. Lawan tidak dibiarkan bernafas sejak dari area mereka sendiri. Ini adalah gaya main yang menguras fisik, tapi sangat efektif merusak mental lawan. Menjelang Piala Asia 2027, cara main ini bukan lagi eksperimen. Ini adalah identitas baru untuk menghadapi raksasa seperti Jepang dan Qatar. Indonesia kini bermain dengan keberanian. Bukan lagi menunggu untuk diserang, tapi mendikte jalannya pertandingan hingga peluit akhir. Apakah taktik ini cukup untuk membawa kita ke 16 besar Piala Asia? Mari kita kawal bersama.